Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hartono, Takmir Masjid Dakwah Kompleks Perguruan Muhammadiyah. Masya Allah. Tadi dikatakan tentang adil. Ada pengadilan, ada keadilan, dan kata-kata adil. Adil yang bagaimana menurut syariat Islam. Satu contoh, ada seseorang di dalam persidangan dianggap melakukan kesalahan. Padahal tidak. Padahal betul-betul memang Allah tidak melaksanakan tidak bersalah. Kemudian oleh pengadilan difonis salah. Kemudian ditahan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Satu. Kedua, tentang mu'alah. Satu contoh, Ustaz Insinyur Bangun Samudra bagaimana dari non-muslim ke muslim. Satu, setelah mendapatkan hidayah masuk Islam, katakanlah tahun 90, batasan kebutuhan mu'alaf itu sampai berapa tahun disebut sebagai mu'alaf? Apakah seluruhnya mu'alaf atau apa ada batasan-batasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dari Universitas Al-Azhar. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan masalah tadi saya sampaikan tentang salam. Jadi kita tahu ya banyak tahlilan itu media dan visi terutama banyak bapak-bapak kita yang di atas ya, para pejabat itu kalau salam itu menentukan sampaikan itu paling tidak ada kita salam untuk sampaikan itu saja. Padahal dia sudah menangani salam. Padahal sudah aturan dan misal itu tentunya kita salam sudah dengan yang kaitan Islam itu. Dan dia mendengar salam, kalau tidak tutup dengan ketika itu hampir semua itu. Jadi nanti hukumnya bagaimana saja dia kita sebagai umat Islam harus salam dan kita salam itu. Dia pertama sekarang. Terus yang kedua, yang kasus besar. Jadi kebetulan nanti itu masalah waris. Jadi ada kasus kebetulan dalam satu keluarga itu ada barang warisan gitu ya. Di dalam satu keluarga itu ada banyak jumlah warisnya itu. Mohon maaf saja masalah tanah. Jadi kebetulan di tanah itu sertifikat masalah satu waris. Padahal sebenarnya waris itu banyak. Pada waktu dulu kenapa itu tidak dinamakan satu waris itu karena ada kesepakatan dan keluarga ini mereka dengan masalah bisnis yaitu kebang. Jadi yang waris satu itu mengatakan bahwa ini kaitannya dengan kemudahan hubungan dengan bank. Kalau setiap kali itu hubungan dengan bank, kalau misalnya melibatkan beberapa waris 11 waris itu kan, wis saya namakan satu nama oke setuju sepakatan itu satu ya. Kemudian dalam perjalanan yang waris ini itu meninggal kembali ke anaknya, dari anaknya yang sebagai depan. Ada 10 waris itu yang sebetulnya itu pernah hak juga. Jadi kalah. Ya, jadi kalah karena ya, nama. Dari 10 ini sepakat itu tanah itu mau dijual. Paham. Yang satu ini tidak mau. Padahal semua itu butuh atau keadaan. Ini tidak mau jadi yang satu ini. Baik. Jadi bagaimana itu menurut Ustaz itu solusinya bagaimana? Baik. Lainnya bagaimana itu satu waktu bisa seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab beliau dulu yang takmir masjid dakwah dalam surat 4 surat An-Nisa ayat 135. Jadi pertanyaan jenengan itu terjawab di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ana anfusikum abil walidaini
wal aqrabin iyyaku ghanniyan aw faqiran fallahu aula bihima wala tatabiul hawa. Ini wala tatabiul hawa, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Wa in tawau au turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang yang beriman, jadikan kamu penegak hukum yang adil. Baik kamu ketika menjadi saksi itu karena Allah, walaupun itu terhadap dirimu sendiri, keluargamu, bapakmu, kerabatmu. Lu jelas tuh kalimat Allah. Maka lebih akan tahu mana yang maslahat kebaikan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah kalau yang kasus Dinang sampaikan tadi kayaknya sudah kena. Nah makanya Pak, bedanya negeri Konoha dulu sama sekarang. Negeri Konoha dulu Umaroh, apalagi waktu itu Pak Harto. Karena saya waktu itu jadi orang televisi, saya masih di TVRI sebagai reporter, sebagai pewawancara, pembaca berita dan penyiar. Saya tahu betul Pak Harto itu sekelilingnya ini Kiai Langitan, Kiai Tebu Ireng, Kiai Lirboyo, yuk kiainya kiai kos semua. Kalau yang Umaroh sekarang ini kiainya cash semua. Kalau dulu kiai kos, sekarang kiai cash. Jadi kalau kena cash sedikit iso mego aturan. Nah kalau saya seperti itu berarti dia mau kena bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Jadi pertanyaan jenengan tuh dijawab kalau disuruh An-Nisa 135. Laku kan kok malah nuruti hawa nafsu. Padahal dalam surat 12 Yusuf ayat 53, wa ma'il nafsa inna bisyu ila marahimar rabbi. Aku tidak mengatakan nafsu itu membawa kamu kepada kebaikan, tapi kejahatan dan kemaksiatan. Kalau menuhankan nafsu, ila marahimar rabbi, kecuali nafsu yang datang dari Allah. Jenengan ini nafsu semua pagi ini, tapi dari Allah karena dihadirkan di majelis. Tapi kalau ngurusin nafsu sendiri, iblis yang masuk. Kalau sudah iblis yang masuk tadi, tidak jadi kiai kos, kiai kes. Terjawab apa? Nah, apakah mu'alaf itu sampai dia mampu kata mu'alaf dalam surat 9 ayat 60. Mu'alaf itu maknanya orang yang hatinya bisa dilembutkan. Jadi kalau dia kasar terus jadi lembut ngikuti disebut mu'alaf. Tidak ada batas mu'alaf. Tapi sepakat saja jumhur ulama, bukan dari Allah, siapa yang sudah dilembutkan hatinya dia mu'alaf. Nah kalau sudah dilembutkan hatinya dan dia sudah menjalankan, namanya ganti mukhalaf. Mukhalaf itu orang yang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, mendirikan, menjalankan dan beribadah. Mukhalaf. Jadi kita semua ini mukhalaf gitu. Tapi kalau yang baru mu'alaf. Dalam surat An-Nisa lagi nih, ayat 11 sama 12 itu sudah jelas kalau beristri tidak beranak, bersuami tapi istrinya wafat tidak beranak, sudah ditoto semua. Kalau sudah diatur seperti itu, mestinya walaupun alasannya memudahkan urusan perbankan, mestinya mereka itu harus punya catatan sesuai kaidah syar'inya, dinotariskan bila perlu bahwa atas nama ini untuk urusan kemudahan dalam bermuamalah. Namun sesungguhnya hak yang menerima waris sebagaimana ketetapan Allah dan Rasulnya itu begini harusnya ada. Sehingga kalau nanti wafat, si anak ini kan nggak mau tahu kalau nggak ada pendukung ini. Maunya nggak bisa. Sampean itu adalah asobah. Gitu nanti pikirnya anak-anaknya. Kami masih hidup, kami lebih dulu, asobah nggak masuk. Akhirnya udah begitu. Padahal asobah itu baru dapat kalau memang tidak ada keturunan. Nah, maka yang benar kalau saja waktu dulu kelompok 10 kakak beradik ini punya catatan khusus yang terregulasi oleh negara, sebetulnya lebih aman. Jadi ketika ini wafat, tidak bisa nak, ini dulu begini, nah, harusnya begitu, sehingga pembagianmu nanti sesuai pembagian bapakmu, karena bapak nggak ada nanti ke istrinya, itu seperti itu. Nah kalau sudah terjadi begini ya repot. Nah lalu saya tanya, hukumnya apa? Hukumnya
melanggar ketetapan Allah. Sedangkan orang yang melanggar ketetapan Allah, maka Allah akan murka. Dalam surat 4 ayat 18, masalul ladzina birabbihim a'malahum karistadat birif yamin asif layak diruna mimma kasabu dalikah wa dalalul ba'id. Surat 14 ayat 18. Maka mereka yang mengingkari Allah, mengingkari ketetapan Allah, maka amalannya jadi sia-sia. Jadi sia-sia nanti. Sayang. Terjawab, Afi? Alhamdulillah. Yang akhwat, Umi, Ukti, silakan. Tadi ada 2 pertanyaannya ya. Yang satunya apa? Oh, salam. Jangan. Allah memerintahkan kita untuk assalamualaikum. Ada di surat Nisa. Assalamualaikum. Kalimat itu ucapkan assalamualaikum. Ya sudah, ucapkan itu. Jangan menyimpang, karena arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih mulia daripada salam-salam yang lain. Mudah-mudahan justru dengan kita memberikan salam itu menjadi hidayah, karena ketika dibacakan ayat Allah, manusia yang memiliki iman pasti akan bergetar hatinya. Tetap aja assalamualaikum. Saya punya junior yang pejabat sudah sampai tingkat tinggi, sampai detik ini beliau tidak pernah mengucapkan yang lain kecuali assalamualaikum. Beliau mengatakan, kalaupun dipecat, saya dipecat itu kan karena Allah, malah tidak dipecat nggak pangkat terus, nggak apa-apa, kenceng aja. Saya tidak mau menyampaikan itu yang tidak sesuai, boleh, tetap assalamualaikum aja. Sebaiknya pemimpin sekarang ya, kalau Islam assalamualaikum, kalau tidak Islam apakah dia boleh salam lain? Silahkan, kita kan menghargai, kan lakum didukung. Silakan, kamu salam nggak pakai assalamualaikum tidak masalah. Tak jawab wa'alaika. Yang akhwat, Umi, Ukti, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, baru kali ini tadi saya dengar berkaitan dengan salam, yaitu salam budaya. Nama budaya, ya. Kemuliaan untuk. Itu sering kali dengar, tapi baru kali ini tahu artinya. Nah, makanya itu. Sampaikan sama Bapak bahwasanya itu adalah salam Buddha. Iya. Bagaimana menyikapi hari ini, mengingat secara nasional biasanya itu kan kalau ada peringatan hari besar nasional itu disampaikan oleh pemimpin upacara begitu. Itu selalu ada salam itu, mengingat teks itu dari secara nasional itu ada dan selalu disampaikan. Ya, itu yang kan saya disampaikan, bagaimana itu belum masuk. Ya, baik. Dan kedua, terkait dengan materi moderasi beragama, yang tentunya itu materi yang sudah dicanangkan secara nasional juga, setahu saya seperti itu. Dan itu di Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama kan dari berbagai agama memang ya. Moderasi beragama di MPAS mungkin anak-anak itu ada yang mensosialisasikan hal itu, salah satu materi ada di situ. Kemudian bagaimana menurut panjenengan hal itu, mengingat moderasi beragama juga insya Allah dicanangkan oleh tokoh-tokoh Islam juga ada di situ. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya. Yang kedua tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau saya mau menanyakan apa ini tentang pembinaan terhadap generasi muda. Di mana setiap masjid itu setiap jamaah jarang ada yang muda. Dari setiap masjid itu saya lihat banyak yang usianya lansia. Dari setiap keluarga itu pasti ada pembinaan, terutama pada anak-anak saya. Sudah setiap kali saya suruh sholat berjamaah di masjid, tapi ada aja alasannya. Gimana cara-caranya agar anak-anak itu mau sholat berjamaah di masjid? Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Maaf tadi saya meralat bahwa tidak dijalankan tapi dirumuskan oleh Baik. tokoh-tokoh Islam. Baik.
Saya tanya dulu, tolong dijawab jujur. Zaman Pak Harto dulu ada nggak salam-salam seperti itu? Karena kiainya khos. Tebu Ireng, Lirboyo, Langitan tuh kiai-kiainya khos. Kalau sekarang kiainya, apalagi Mulyono ngajari yang ndak-ndak itu, Katut kabeh. Itu kan zamannya dia itu. Di negeri Konoha kan Mulyono sih gaya salam itu. Hah? Iya, terus mana Mulyadi, gandengannya Mulyani sing kayak duit, cocok. Nah, mestinya umat Islam itu harus kembali pada kitohnya, harus kembali. Tadi Allah bilang, jangan menurut saya, menurut Allah. Coba kita buka bersama-sama surat 4 ayat 59. Lihat perintah Allah nih, jelas sekali perintah Allah. Lihat surat 4 ayat 59. Jadi jangan menurut saya, tapi menurut Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Kata atiunya hanya pada Allah dan Rasul. Berarti ketaatan mutlak itu pada Allah dan Rasul. Uli amrinya enggak. Lihat. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billah. Kalau nanti ternyata di antara kamu ada yang perbedaan seperti ini, harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sedangkan Quran melarang dengan tegas kalimatnya, lakum dinukum waliyadin, tidak boleh mencampur adukan. Lana amaluna walakum amalukum. Mestinya kita harus kembali. Ini yang jawab Allah, bukan jawaban saya. Di surat 4 ayat 59. Dalam moderasi yang disampaikan para ulama, bahkan terkadang itu tokoh Islam, ya berarti orangnya betik. Berarti dia tidak cocok jadi ulama. Karena yang namanya ulama itu ditetapkan Allah di surat 35. Buka surat 35 ayat 28. Ini loh ulama. Nih, surat 35 ayat 28. Jangan jawaban saya, jawaban Allah. Apa kata Allah? Wa minan nas wa dahabi wal an'am mufalliul awwaluhu kadzalik. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Nih, Allah memberikan manusia antara makhluknya ini bermacam-macam, dan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dan takut pada ayat-ayatnya itulah ulama. Nah, kalau mencampur berani ini malah mensiarkan yang itu dilarang oleh Allah dan dia lakukan, berarti dia bukan ulama. Kayaknya dia ubaru ya. Dan baru saja betik-betik, beleset semua daripada ketetapan Allah dan Rasul. Terjawab? Baik. Tadi yang kedua yang tanya di sana, walaupun saya tidak bisa melihatnya karena terhalang oleh pilar. Tadi nanyanya soal bagaimana anak diajak ke masjid. Coba kita buka surat 20 132. Supaya anak kita dikasih tahu ini. Kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bisalat wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Coba anak kita sekarang jangan dimarahi, tapi kasih ayat ini. Nah, kamu tidak pengen tak uang sakumu banyak? Pengen mah. Apa kamu tidak pengen ini kamu sukses? Pengen sholat toh. Nah, ini loh ayatnya Allah, janji Allah. Coba tunjukkan surat Toha 132. Apa kata Allah? Perintahkan seluruh keluargamu melaksanakan sholat. Wastaghfir 'alaiha, yang sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu 3. Ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini sabar. Apa sabar? Ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Lah kita pakai punya iblis dan bala tentaranya. Apa? Sabar itu ada batasnya. Oh, ya kayak bisa tembus. Coba pakai punya Quran, pakai punya Allah. Nanti anak kita loh termotivasi. Iya, dengan kamu nanti mau sholat, nah ini loh janji Allah. Nahnu narzuquk, tak limpahkan rizki buatmu. Rizki itu tidak cuma uang nak. Kamu besok berilmu, pinter, sandang, papan, tanganmu semua dicukupkan Allah, keluargamu dimuliakan. Itu nahnu narzuquk. Coba diajak ke sana, lah budal.
Karena saya nyoba ke sana budal kabeh. Nek sholat kok gak cuma merokok. Ya Pak, sekali-sekali ngajaknya pakai ayatnya Allah dan diberi motivasi tentang janji Allah. Coba buka surat 26. Ayo, semua buka surat 26. Ayat 218 dan 219. Terus habis itu ingatkan ini kalau sudah dia mulai sholat ya. Ingatkan ke surat 26, 218 sama 219. Lihat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah itu merinci kamu mulai dari taburatul ikram sampai salam, sampai Allah lihat bagaimana dari rukukmu, sujudmu itu semua dihitung sama Allah. Hati-hati, makanya kalau takbir jangan aneh-aneh. Kalau takbir itu kata Rasul, karena yakabaro hadwa mangkibai wasma yakabaro hadwa adnuhi. Yang Rasul ajarkan cuma dua, mau di sini atau di sini. Jadi kalau yang di sini tidak usah negur yang sini, yang sini tidak usah negur yang sana. Kebetulan di negeri Konoha yang begini regu A, yang gini regu B. Jadi tidak usah bertegur, sama-sama dari Rasulullah. Sing sama tegurku sing aneh-aneh sing ngene-ngene iki lho. Iki tegur enggak apa? Mas iki salat duduk silat enggak apa-apa. Malah ono sing ngene, Allah gak sido. Gak sido maneh. Jare sebelah arek iki lapo kok gak sido. Dolim itu. Dolim. Malah gini. Aduh. Imam itu sudah nyampaikan hadis. Apa hadisnya? Sufakum fa ina tafiyata sufu ini qomatis sholat. Itu hadis. Rasul juga begitu merapatkan barisan sholat para sahabat. Cuman karena negeri berkembang ditambah. Cuman kadang imamnya keliru ngomongnya. Habis ngomong hadis nambah gini, bagi yang membawa HP harap dimatikan. Salah. Bagi yang membawa HP harap dimatikan. Kon bawa HP, tak patah ini kon go. Keliru, HP-nya yang dimatikan. Jangan yang membawa HP harap dimatikan. Kon bawa HP, tak patah ini kon. Maksudnya HP yang masih aktif tolong dimatikan atau silent mode. Jamaah yang blebes sisan. Sudah diomongin ngono gak dipateni. Baru iftitahmu nih cincak itu gak kerumuh, dolim itu. Lalu yang benar gimana? Nih saya ambil dari Bukhari Muslim lagi. Perawinya sama Aisyah radhiyallahu anha. Wa makan Rasul sallallahu alaihi wasallam sajadu wa ila sajadu. Aku melihat Rasul salat ar-raku wa ida sajadu, seperti rukuk dan sujud tapi tidak memindahkan kainku. Jadi Rasul salat, kain Aisyah jatuh di tempat sujud beliau. Beliau seperti rukuk, seperti sujud, tapi cuma mindah. Terus kembali lagi. Loh, tidak batal. Jadi kalau hati kita bunyi, walaupun di bawah, contoh nih, di bawah, terus bunyi, gak apa-apa, ambil, matikan, taruh. Yang batal lah sampean wojo tawian. Bu jawab sisan, sik sholat, waduh. Jare sing ngono lho, iki sholat kok ya main WA. Coba kalau semua kita sesuai dengan yang diajarkan enak kok. Nah coba aja anak-anak beri motivasi ke sana. Insya Allah nanti semangat. Hati-hati loh ya, sholat kita dirinci loh sama Allah. Makanya jangan sampai ngawur. Ya, dah cukup. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau kangen lagi sudah minta lagi lah ngundang maneh kapan gitu. Ki Ermen kok arep diundang neh. Ayo kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis ya. Cukup itu sudah mewakili semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.